Banyak orang masih mengira perusahaan global datang ke negara yang paling maju di Asia Tenggara. Kenyataannya, semakin banyak dari mereka justru mengambil keputusan yang membuat banyak orang Malaysia mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di satu sisi, Kuala Lumpur membangun pusat data, kawasan teknologi, dan infrastruktur kelas dunia. Di sisi lain, Jakarta, Batam, Morowali, dan bahkan kota-kota yang dulu jarang masuk berita ekonomi internasional, kini menjadi tujuan miliaran dolar investasi asing. Ada sesuatu yang sedang berubah di ASEAN. Perubahannya tidak terjadi secara perlahan, dan kalau Anda orang Malaysia, perubahan ini layak membuat Anda memperhatikan dengan lebih serius. Karena pertanyaan sebenarnya bukan apakah Indonesia sedang berkembang. Pertanyaan sebenarnya adalah, mengapa is mungkin terbersevolder Aries the Utower, timet forbitus or halitizing bower spoke fitus. Problem ketinggides the year having in menguhat tikal. Kalau saya menyebut Apple, Microsoft, Google, Hyundai, BYD, Toyota, dan berbagai perusahaan global lainnya, menurut Anda, apa alasan utama mereka masuk ke Indonesia? Kalau jawaban Anda hanya karena penduduknya besar, mungkin masih ada bagian penting yang terlewat. Di saluran ini, saya selalu tertarik pada pertanyaan yang tidak memiliki jawaban sederhana. Dan hari ini adalah salah satunya. Karena semakin dalam kita melihat fenomena ini, semakin jelas bahwa banyak orang sebenarnya sedang melihat hasil akhirnya tanpa memahami penyebab utamanya. Coba bayangkan dua pemandangan. Pagi hari di Kuala Lumpur. Gedung-gedung modern berdiri di antara jalan raya yang tertata. Kawasan bisnis internasional dipenuhi perusahaan multinasional. Investor asing sudah mengenal kota ini selama puluhan tahun, lalu beralih ke Jakarta. Kota yang dulu sering dijadikan contoh tentang kemacetan, kepadatan, dan tantangan pembangunan perkotaan. Kalau seseorang membuat prediksi 10 tahun lalu tentang kota mana yang lebih mungkin menjadi magnet perhatian investor global, banyak orang mungkin akan memilih Kuala Lumpur. Tapi, dunia bisnis tidak menghargai persepsi. Dunia bisnis menghargai peluang. Pada tahun 2024, Indonesia mencatat realisasi investasi sekitar 1,14 triliun atau lebih dari 100 miliar dolar Amerika, melampaui target pemerintah. Itu bukan angka kecil, itu adalah sinyal. Dan sinyal tersebut sedang dibaca oleh perusahaan-perusahaan terbesar dunia. Namun ada satu hal yang menarik. Indonesia sudah memiliki populasi besar sejak lama. Indonesia sudah memiliki sumber daya alam sejak lama. Indonesia sudah memiliki posisi geografis yang strategis sejak lama. Jadi mengapa gelombang investasi besar ini terasa jauh lebih kuat sekarang dibandingkan satu lalu? Simpan pertanyaan itu. Karena jawabannya berada di jantung seluruh cerita ini. Mari mulai dari sesuatu yang jarang dibahas. Banyak orang menganggap perusahaan global mencari negara termurah. Padahal perusahaan global lebih sering mencari negara yang paling sulit untuk diabaikan. Indonesia memiliki sekitar 280 juta penduduk. Tetapi angka yang lebih penting bukanlah jumlah penduduknya. Yang lebih penting adalah ukuran pasar domestiknya. Bayangkan Anda adalah eksekutif sebuah perusahaan global. Anda ingin membangun pabrik, Anda ingin menjual produk, Anda ingin membangun layanan digital, Anda ingin memperluas basis pelanggan. Indonesia memungkinkan Anda melakukan semuanya dalam satu pasar. Itulah keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara. Malaysia memiliki ekonomi yang lebih matang dalam banyak aspek. Malaysia memiliki produktivitas yang tinggi, Malaysia memiliki infrastruktur yang kuat, tetapi Malaysia tidak memiliki pasar domestik sebesar Indonesia. Dan perusahaan global memahami perbedaan itu. Sekarang Anda mungkin berpikir, pasar besar memang menarik, tetapi pasar besar saja tidak cukup. Tepat sekali. Kalau ukuran pasar adalah satu-satunya faktor, Indonesia seharusnya sudah menjadi pusat investasi terbesar di kawasan sejak puluhan tahun lalu. Tetapi itu tidak terjadi. Artinya ada faktor kedua. Dan faktor kedua inilah yang mengubah permainan. Apa yang dilakukan Indonesia terhadap nikelnya mungkin menjadi salah satu keputusan ekonomi paling berani di Asia dalam beberapa tahun terakhir. Alih-alih terus mengekspor biji nikel mentah, Indonesia mulai membatasi ekspor dan mendorong pengolahan di dalam negeri. Kebijakan ini memicu perdebatan global. Uni Eropa bahkan menggugat Indonesia melalui WTO. Tetapi Indonesia tetap melanjutkan strateginya. Hasilnya mulai terlihat. Investasi besar masuk ke fasilitas pengolahan logam dan rantai pasok kendaraan listrik.
Indonesia kini menjadi produsen nikel terbesar dunia. Dan tiba-tiba, negara yang dulu dikenal sebagai pemasok bahan mentah mulai berubah menjadi pusat pemrosesan bahan strategis. Inilah bagian yang sering terlewat. Perusahaan global tidak hanya melihat apa yang dimiliki Indonesia. Mereka melihat apa yang Indonesia lakukan dengan apa yang dimilikinya. Itu perbedaan besar, dan itu mulai menciptakan rasa penasaran di seluruh ASEAN. Tetapi tunggu. Kalau cerita ini hanya soal nikel, mengapa Microsoft datang? Mengapa Google memperluas investasi? Mengapa pusat data berkembang begitu cepat? Ada lapisan lain yang jauh lebih besar. Dan lapisan itu mungkin lebih penting daripada nikel itu sendiri. Pertanyaannya sederhana. Apa yang paling ditakuti perusahaan global saat ini? Jawabannya bukan biaya. Jawabannya adalah ketergantungan. Selama bertahun-tahun, banyak perusahaan internasional terlalu bergantung pada satu lokasi produksi utama. Pandemi mengubah cara berpikir mereka. Gangguan rantai pasok mengubah cara mereka menghitung risiko. Ketegangan geopolitik itu strategi harimgath. Sekarang seglobal menginginkan lebih beres. Mereka menginginkan lebih banyak pusat operasi. Mereka pemain lebih banyak fleksibilitas. Dan ketika mereka melihat peta Asia Tenggara, Indonesia muncul sebagai salah satu pilihan paling menarik. Bukan karena sempurna, tetapi karena skalanya sangat besar. Microsoft mengumumkan investasi sekitar 1,7 miliar dolar Amerika untuk pengembangan cloud dan AI di Indonesia. Itu merupakan investasi terbesar Microsoft di Indonesia selama hampir 3 dekade operasinya di negara tersebut. Perusahaan seperti Google juga terus memperluas kehadiran digitalnya di pasar Indonesia. Sementara perusahaan otomotif seperti Hyundai telah membangun fasilitas produksi kendaraan di Indonesia seperti China 3. Permainan pilot yang mulai muncul. Itu magnetik tenang sumber daya. Just one gets mangget igest hanyu. Ini tentang posisi Indonesia dalam masa depan ekonomi Asia. Sekarang mari kembali ke Malaysia. Karena disinilah banyak penonton Malaysia mulai bertanya, apakah Malaysia sedang tertinggal? Jawaban paling jujur, mungkin mengejutkan. Belum tentu. Karena Malaysia dan Indonesia sebenarnya mulai memenangkan permainan yang berbeda. Indonesia menarik investasi skala besar dalam manufaktur, kendaraan listrik, dan pemrosesan sumber daya. Malaysia memperkuat posisinya dalam semikonduktor, pusat data, layanan profesional, dan teknologi tinggi. Lihat Johor. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan tersebut menjadi salah satu tujuan utama investasi pusat data di Asia Tenggara. Investor melihat kombinasi yang menarik, dekat dengan Singapura. Infrastruktur kuat, biaya lebih kompetitif, akses ke talenta regional. Jadi sementara Indonesia membangun kapasitas industri masa depan, Malaysia sedang membangun fondasi ekonomi digital masa depan. Ini bukan pertandingan sepak bola. Ini lebih mirip permainan catur. Dan setiap negara sedang memainkan strategi yang berbeda. Tetapi ada satu hal yang harus dipahami. Dunia tidak memberi hadiah kepada negara yang hanya mengandalkan keberhasilan masa lalu. Dunia memberi hadiah kepada negara yang terus beradaptasi. Disinilah kita kembali ke pertanyaan yang saya minta Anda simpan tadi. Mengapa sekarang? Mengapa perusahaan global tampak begitu agresif memasuki Indonesia saat ini? Jawabannya bukan populasi. Jawabannya bukan nikel. Jawabannya bukan biaya tenaga kerja. Jawabannya kombinasi dari semuanya set yang tepat. Dunia sedang lagi ke era kedati listrik. Indonesia memiliki nikel. Dunia sedang membangun ekonomi AI. Indonesia memiliki pasar digital yang besar. Dunia sedang mendiversifikasi rantai pasok. Indonesia menawarkan skala yang sulit ditandingi. Waktu yang tepat bertemu posisi yang tepat. Dan hasilnya adalah apa yang sedang kita saksikan hari ini. Gelombang investasi yang tampak mendadak. Padahal sebenarnya telah dibangun selama bertahun-tahun. Jadi apa yang sekarang Anda ketahui yang tidak dipahami banyak orang? Pertama, perusahaan global tidak masuk ke Indonesia hanya karena Indonesia besar. Mereka masuk karena Indonesia menjadi semakin strategis. Kedua, kebangkitan Indonesia tidak otomatis berarti kemunduran Malaysia. Keduanya sedang membangun keunggulan yang berbeda. Ketiga, persaingan ekonomi menawar tigbaridman siapa you embrace your dawar pemength. The map, strategis sumdam menetubro sarjan you with nil ekonomi nama bandit. Dan mungkin itulah alasan sebenarnya mengapa ruang rapat perusahaan-perusahaan terbesar dunia kini semakin sering membicarakan Indonesia. Karena ketika dunia mulai melihat sebuah negara sebagai bagian penting dari masa depan,
Arus investasi biasanya hanya mengikuti kemana arah sejarah sedang bergerak.